Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat, Pak. Sehat. Jadi untuk hari ini kita berjumpa lagi dalam P2K2. Jadi ada topik baru yang mau kita pelajari di sini Bu. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka dalam doa dulu ya Bu ya. Ya, Pak. Coba dulu ibu di sini, siapa yang mau membuka dalam doa? Saya, Pak. So ibu minta uli. Coba dulu ibu minta uli. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke. Terima kasih sama Ibu Mintauli yang telah memimpin dalam doa. Terima kasih juga sama Ibu Sariganda. Ibu Sariganda ya kan? Iya, Pak. Oke, Ibu Sariganda yang telah menyediakan tempat bagi kita untuk melakukan P2K2 hari ini. Jadi sebelum kita lanjut ibu-ibu, saya ingin bertanya dulu sama ibu-ibu di sini. Masih diingatkah pelajaran yang kita pelajari bulan yang lalu ibu? Masih, Pak. Masih. Coba dulu, ibu siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, ibu Sipa. Apa yang kita pelajari bulan yang lewat ibu Sipa? Pentingnya gizi untuk menyusui dan anak balita, Pak. Oke, pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan anak balita. Coba dulu, bagaimana caranya bu? Yang ibu tahu? Contohnya, Pak, kalau usia bayi dari 0 sampai 6 bulan, Pak, memberikan ASI yang eksklusif, Pak. Oke, bayi umur 0 sampai 6 bulan perlu diberi ASI eksklusif. Yang lain ada? Siapa yang tahu ibu? Setelah 6 bulan diberi makanan pendamping ASI, contohnya bubur sama roti. Oke, perlu diberikan makanan pendamping ASI setelah anak berumur 6 bulan. Yang lain ada lagi ibu? Ada lagi, Pak. Coba dulu ibu Romince. Sama ibu yang menyusui harus diberikan gizi yang seimbang, Pak. Iya, perlu diberikan gizi yang seimbang. Ada juga Pak, Apa lagi itu ibu? untuk anak perlu dibawa ke posyandu. Iya, perlu dibawa ke posyandu. Berarti ibu-ibu di sini sudah dipraktekkan di rumah ya bu ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih sama ibu-ibu yang telah memberikan masukan tentang apa yang kita pelajari di bulan yang lewat. Sekarang kita masuk di topik baru ibu. Di sini ada dibuat kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Saya ingin bertanya lagi sama ibu-ibu di sini. Pernahkah anak-anak ibu di rumah mengalami kesakitan? Kenapa? Pernah. Jadi ibu-ibu di sini perlu paham bahwa penyakit-penyakit yang terjadi pada anak membahayakan anak. Kenapa ibu? Karena gizi yang ada dalam tubuh anak, aturannya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, jadi terpakai untuk melawan penyakit. Jadi ibu-ibu di sini perlu mencegah penyakit-penyakit ini supaya anak kita sehat di rumah. Oke. Di sini bu ada penyakit yang pertama ini diare. Coba ibu di sini. Siapa yang tahu apa itu diare ibu? Saya, Pak. Oke, ibu minta uli. Apa itu ibu minta uli? Diare itu artinya buang air besar yang encer, Pak. Iya. Buang air besar yang Encer. encer. Jadi sini ibu-ibu selaku yang mengurus anak di rumah harus bisa mencegah ini. Jangan sampai anak kena di diare. Apa caranya ibu? Di sini dibilang anak perlu diberi ASI saja dan makanan pendamping ASI. Oke. Jadi kalau anak mengalami diare perlu dibawa ke puskesmas. Tambahnya lagi ibu-ibu, kalau anak kena diare perlu memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman. Baru minum air harus yang sudah matang atau mendidih. Baru yang tidak boleh lupa harus menjaga kesehatan diri. Bisa ibu sampai di sini ibu? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Di sini lagi ada penyakit kecacingan. Kalau kecacingan mungkin pernah terjadi juga ya bu ya? Pernah, Pak. Oke. Kecacingan ini karena kurang bersih. Baik lingkungan, baik si anak, baik makanannya ya bu ya? Oke.
di sini cacing ini mengganggu kesehatan anak. Di mana cacing ini bersifat parasit dalam tubuh anak ya Bu ya. Iya, Pak. Oke. Di sini kita perlu mencegah. Ada dibuat di sini cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek. Baru kalau keluar rumah pakai alas kaki. Yang lainnya di sini kalau BAB atau BAK harus menggunakan jamban yang sehat. Baru kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa harus dilakukan ini? Supaya kita terhindar atau anak kita terhindar dari penyakit cacingan. Di sini Bu ada lagi penyakit malaria. Coba, ada nggak pernah anaknya mengalami sakit malaria? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, di rumah semua pakai kelambu. Semua Pak. Oke, semua pakai kelambu. Kenapa ibu-ibu harus mesti pakai kelambu? Supaya anak-anak di rumah ketika tidur dan ibunya tidak terkena langsung dengan nyamuk. Di sini perlu kita mengatasi anak-anak kita kalau sempat kena malaria. Inilah ciri-cirinya Bu, coba dulu lihat. Ciri-cirinya. Coba ibu siapa yang bisa membaca? Saya, Pak. Ibu Sipa, coba dulu Ibu Sipa. Demam disertai kejang-kejang, Pak. Yang selanjutnya? Demam tidak turun dalam 2 hari. Selanjutnya Bu. Demam disertai bintik-bintik merah, Pak. Apalagi sini Bu? Terus pendarahan di hidung dan atau BAB berwarna yang hitam, Iya. Pak. Ketika anak-anak di rumah mengalami ciri-ciri seperti ini, perlu dibawa ke Puskesmas. jangan dibiarkan di rumah ya Bu ya. Iya, Pak. Bisa dipahami Ibu? Bisa Iya, Pak. Pak. Oke. Jadi ibu-ibu di sini perlu juga mengetahui sanitasi total berbasis masyarakat. Di sini ada dibuat langkah-langkahnya. Yang pertama, stop atau berhenti buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai Sabun. Oke. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Mengamankan sampah rumah Tangga. baru mengamankan limbah cair rumah. Tangga. Oke. Ini sudah semuakah dilakukan di rumah ini, Bu? Sudah Pak. Di sini ada pentingnya cuci tangan. Bagaimana kita mempraktikkan diri kita, baik anak kita mencuci tangan yang bersih. Di sini ada dibuat langkah-langkahnya. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, sela-sela. Oke. Yang ketiga, bersihkan bagian kuku. Oke, masih ada anaknya yang panjang kuku di rumah enggak? Tidak. Baru bilas dengan air bersih mengalir. Yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Coba, ibu siapa yang bisa memperhatikan ini dulu? Di sini kita sediakan air sama sabun. Coba dulu, Ibu Roni. Oke, Ibu Roni. Ibu Roni diperhatikan dulu ya. Iya, Pak. Coba dulu Ibu Roni. Di sini kita praktikkan bagaimana mencuci tangan yang bersih. Oke, pertama basahi tangan. Oke, Ibu Roni telah membasahi tangannya. Kemudian sabun digosokkan ke Ke punggung telapak tangan, punggung, sela-sela jari. Baru bagian kuku dibersihkan. Oke. Lanjut Ibu, apa lagi? Baru tangan dibilas pakai air bersih. Oke. Yang terakhir, tangan dikeringkan pakai handuk. Oke, atau tisu. Gampang ya, Ibu Roni kan? Gampang kan? Gampang Pak. Terus ini sudah dipraktekkan di rumah? Sudah Pak. Atau ada yang kadang-kadang lupa ibu-ibu? Ada, Pak. Ada. Ada ya. Jadi lain kali untuk menjaga kesehatan perlu cuci tangan yang Bersih. bersih. Jangan lagi malas cuci. Tangan. Oke ya Bu? Ya Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini juga perlu kita belajar
bagaimana kriteria jamban yang sehat di rumah. Di sini perlu ibu pahami, ibu-ibu pahami bagaimana kriteria jamban yang sehat. Yang pertama, atau siapa ibu yang bisa membacanya? Coba dulu Ibu Roni, Ibu Roni. Tidak mencemari sumber air bersih, paling sedikit jaraknya 10 meter dari sumur. Oke. Jarak jamban dengan sumur 10 meter. Jamban rumah sudah memenuhi ini, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Yang kedua apa, Ibu? Tersedia air bersih. Tersedia air bersih. Kalau ini mungkin sudah ya. Iya, Sudah, Pak. Pak. Yang ketiga, Bu? Tersedia kloset yang bersih. Tersedia kloset yang bersih. Ini kloset, jangan sampai kloset itu kotor ya, Bu ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Kalau kotor kena ke tubuh atau ke kaki anak. Yang keempat, Ibu? Tidak bau dan nyaman digunakan. Oke, tidak bau. Selanjutnya? Tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Oke. Tempat kering. Yang terakhir, Ibu? Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Oke. Coba dulu ibu-ibu sini. Jamban siapa di rumah yang tidak memenuhi syarat ini semua? Ada nggak? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti memenuhi semua ini, Bu? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, memenuhi. Jadi ibu di rumah jamban yang sehat ini harus memenuhi kriterianya, ada 7 kriteria. Bisa, Ibu? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi sini perlu ada pesan-pesan untuk ibu untuk menjaga kesehatan ya. Coba dulu Ibu Romince, bisa dibaca, Ibu? Bagaimana pesan untuk menjaga kesehatan? Bisa? Bisa. Coba dulu Ibu Romince, baca dulu Ibu Romince. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih. Iya, cuci tangan dengan menggunakan air seperti yang kita lakukan tadi. Yang kedua, Ibu? Menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Iya, kualitas air minum perlu dijaga. Selanjutnya, Buanglah sampah pada tempatnya. iya, sampah itu perlu dibuang. Jangan sampai sampah bertaburan di rumah. Coba dulu Ibu Sipa, lanjut dulu. Yang keempat, Biasakan buang air besar di jamban sehat. iya, buang air besar itu harus di jamban yang sehat. Baru yang terakhir, Ibu. Gunakan KIS atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan. Iya. Kalau ada anak sakit, baik orang tua perlu pergi ke posyandu atau puskesmas menggunakan KIS. Sudah semua di sini punya KIS? Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Bagi anak-anak bisa yang belum punya KIS bisa diurus ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Hari ini untuk materi kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan sudah siap. Jadi saya mau ibu-ibu di sini mencoba menyimpulkan apa materi kita hari ini. Ibu siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, Ibu Sipa. Coba dulu Ibu Sipa. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya yang pertama, Pak, kalau lingkungan kurang bersih, anak akan terkena penyakit seperti diare, Terus? kecacingan, dan malaria. Hal ini harus dicegah, Pak. Oke. Terus yang kedua, perlu dilakukan sanitasi total berbasis masyarakat dan sekaligus cuci tangan yang bersih. Terus yang ketiga, perlu juga dibuat untuk jamban yang sehat, Pak. Oke. Jadi intinya Ibu, kita harus menjaga kesehatan lingkungan. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Selamat pagi. Baik, Pak.